Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinanda Salsabila, mahasiswi pendidikan profesi guru PPG Prajabatan, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Riau 2023. Saya akan melakukan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Kampanye praktik baik ini merupakan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang diterapkan pada materi teks cerita fantasi dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 79 SMPN 6 Pekanbaru. Kemudian intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Nah, teori Zone of Proximal Development merupakan suatu konsep penting yang dikembangkan oleh Vygotsky. ZPD ada jarak yang berada di antara rentang kemampuan aktual seseorang atau individu dengan kemampuan potensial perkembangan yang dapat dicapai melalui bimbingan atau instruksi yang tepat. Dalam ZPD ada yang disebut konsep scaffolding dalam Zone of Proximal Development, di mana konsep ini adalah proses pembelajaran yang melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama teman sebaya. Kemudian, menurut Sugihartono, scaffolding yaitu pembelajaran yang memberikan keterampilan penting untuk memecahkan masalah secara mandiri seperti berdiskusi dengan siswa, praktik langsung, dan memberikan penguatan. Konsep ini berhubungan erat dengan ZPD yang mana menurut Vygotsky adalah istilah kisaran-kisaran tugas yang terlalu sulit saat sang anak melakukannya sendiri. Tetapi, jika diberikan bantuan atau dorongan dari orang dewasa atau anak-anak terampil akan dapat dipelajari. Perkembangan pembentukan scaffolding merupakan peran interaksi sosial mendominasi pembentukan mental peserta didik, di mana pendidik dapat berfungsi sebagai pengingat dan pendukung peserta didik dalam mendapatkan mental yang lebih tinggi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik. Bantuan ini kemudian akan dikurangi secara perlahan-lahan sehingga peserta didik mendapatkan kemandirian dalam proses belajar. Dalam penerapannya, guru memberikannya pada saat peserta didik sedang berdiskusi. Guru akan secara berkala berkeliling melihat kerja peserta didik dan mengkonfirmasi kepada peserta didik mengenai kendala yang mereka hadapi dalam proses kerjasama, kemudian memberikan bantuan dan juga mengurangi bantuan tersebut. Ini sudah saya lakukan seperti pada video yang tertera. Selanjutnya, bagaimana aktivitas dalam pembelajaran yang menerapkan scaffolding. Pertama sekali itu, peserta didik dikelompokkan secara acak, tidak berdasarkan tingkat kognitifnya atau ZPD yang relatif sama. Ini bertujuan agar siswa yang memiliki ZPD di atas rata-rata kelas dapat membantu peserta didik yang memiliki ZPD di bawah rata-rata dalam proses pembelajaran. Kemudian, tiap peserta didik diberikan LK yang berisi sebuah teks cerita fantasi yang sudah diisi bagian orientasinya. Guru memberikan dukungan belajar dengan memancing imajinasi peserta didik dalam mengembangkan cerita fantasi. Kemudian guru juga mengurangi dukungan atau bantuan belajar agar peserta didik dapat mandiri dalam menyelesaikan tugas dan dapat berkolaborasi dengan rekan sebaya. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah diterapkan. Hasil yang dicapai, pertama itu peserta didik merasa terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, suportif, dan berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian, penerapan teknik ini dapat mengetahui kesulitan belajar dan kendala-kendala yang ada pada peserta didik. Yang terakhir, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, guru dapat memberikan bantuan belajar secara bertahap kepada peserta didik, kemudian mengurangi bantuan belajar secara bertahap pula. Kemudian, guru dapat mengoptimalkan pencapaian peserta didik dan membantu hambatan belajar mereka, membantu peserta didik memperluas pemahaman mereka secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, membantu peserta didik dalam mencapai kemampuan potensial. Yang terakhir, replikasi penerapan scaffolding ini juga dapat menjadi pembangun model pembelajaran yang berkelanjutan guna guru memahami karakteristik peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang sesuai akan hal tersebut. Baiklah, sekian saja kampanye baik dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.